Ya, jadi pendiri Kerajaan Mataram Islam itu adalah Panembahan Senopati Ingalaga Sayyidina Panatagama. Ya, kenapa gelar itu kan gelar ya. Jadi nama aslinya masa mudanya itu lebih dikenal dengan Raden Sutawijaya, anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang ya. Jadi beliau itu di masa tuanya atau saat menjadi Raja Mataram Islam bergelar Panembahan Senopati Ingalaga Sayyidina Panatagama. Kenapa bergelar Panatagama Panembahan ya? Panatagama Sayyidina Panatagama karena beliau itu selain raja juga penyebar agama Islam, karena beliau merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Seperti halnya Sultan Pajang juga, beliau adalah murid dari para wali songo termasuk Sunan Kalijaga juga ya. Tapi ada keistimewaan dari Raden Sutawijaya pada masa mudanya ya. Beliau itu kan anak angkatnya Sultan Hadiwijaya ya, Sultan Pajang. Jadi dianggap oleh Kesultanan Pajang itu dianggap Raden Sutawijaya itu dianggap memberontak kepada Kesultanan Pajang. Dianggap beliau memisahkan diri, ingin mendirikan sebuah kerajaan memisahkan dari Kesultanan Pajang. Suatu keistimewaan dari Raden Sutawijaya pada waktu itu karena beliau juga muridnya Sunan Kalijaga ya. Jadi pada waktu Kesultanan Pajang ingin menyerbu atau menyerang Kesultanan Kerajaan Mataram yang mau berdiri, awalnya mau berdiri Kerajaan Mataram Islam, sebenarnya dari Kesultanan Pajang itu mau dihancurkan, mau diserang. Tapi terjadilah keajaiban pada waktu itu, meletusnya gunung lupa lagi itu, sehingga pasukan dari Kesultanan Pajang tidak bisa menembus ke wilayah Kerajaan Mataram Islam yang baru mau didirikan oleh Raden Sutawijaya itu. Berarti itu konfliknya internal ya Pak ya? Konflik internal antara guru dan murid, dan juga ayah dan anak, ayah angkat ya. Karena Raden Sutawijaya itu adalah anak angkatnya Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya gitu ya. Sehingga pada waktu itu yang rencananya mau dihancurkan Kerajaan Mataram Islam yang baru mau berdiri itu ternyata meletus. Dengan meletusnya gunung itu, saya lupa lagi ya, pasukan dari Kesultanan Pajang malah kembali lagi ke Kesultanan Pajang. Bahkan di perjalanan Sultan Pajang mengalami sakit dan Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya berkata kepada anaknya, janganlah kalian berani kepada Sutawijaya. Jadi Sultan Pajang juga sudah kalau istilah ininya weruh ya, sudah weruh sadurung winara bahwasanya Raden Sutawijaya itu akan menjadi raja besar, yaitu pendiri Kerajaan Mataram Islam. Nah itu ya. Jadi ini sedikit tambahan mengenai gelar Raden Sutawijaya yang mempunyai gelar Panembahan Senopati Ingalaga Sayyidina Panatagama ya. Itulah karena beliau merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Nah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Kang Uji,
satu Syuro ya, 1 Muharram tahun baru Islam ya, tahun 1446 Hijriah. Jadi kali ini kita explore di daerah mana, Kang? Perbatasan dengan Cianjur Ya, jadi eksplor kali ini Keheningan ya Pak ya. Keheningan di malam 1 Syuro ya, Sekaligus Abah menceritakan adanya mitos, oh iya, sejarah dan tentang lainnya lah tentang 1 Syuro itu ya. 1 Syuro itu kan Asyuro itu 10 ya. Asyuro itu kan 10. Jadi diambil dari 10 Muharram kan. Jadi 10 Muharram itu tanggal apa? Tanggal di bulan Muharram, yang mana di tanggal 10 Muharram itu banyak peristiwa besar yang terjadi sebagai mujizat kepada para nabi dan rasul. Di antaranya apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim selamat dari apa? Penganiayaan Raja Namrud ya. Iya. Pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Adam juga bertobatnya kepada Allah itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa juga selamat dari pengejaran Fir'aun ya, juga tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus bebas atau keluar dari perut ikan itu tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakit yang sudah menahun. Penyakit apa, Kang? Sakit kulit ya, sembuh pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf bebas dari penjara tanggal 10 Muharram. Makanya jadi momen 10 Muharram itu dikeramatkan karena banyak mujizat yang terjadi, yaitu mujizat Allah terhadap para nabi dan rasulnya pada tanggal 10 Muharram. Adapun istilah 1 Syuro ya, yaitu Asyuro itu kan 10 ya. Jadi ini 1 Syuro ini penanggalan yang diciptakan atau kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Siapa Sultan Agung Hanyokrokusumo itu? Sultan Agung Hanyokrokusumo itu cucu dari, kalau tidak salah cucu dari pendiri kerajaan Mataram Islam ya. Siapa pendiri kerajaan Mataram Islam itu? Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Panembahan Senopati Ingalaga Sayyidina Panatagama, yang pada waktu mudanya lebih dikenal dengan nama Raden Sutawijaya. Nah, itu ya. Jadi sejarahnya adalah dari Mataram Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu kerajaan Mataram Islam itu hampir menguasai seluruh Nusantara ya. Hampir menguasai seluruh Nusantara. Tapi kerajaan Mataram Islam mencapai puncaknya itu pada masa kerajaan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang menciptakan kalender Jawa itu, yang dimulai dari 1 Syuro itu ya. Karena di dalam penanggalan Jawa itu dikenal dengan ada Neptu Hari, Neptu Pasaran, kemudian bulan, dan dikenal juga windu ya, tahun. Nah, windu itu kan tahun. Jadi windu itu ada 8 windu ya, dimulai dari tahun Alif, tahun He,
tahun Jim awal, tahun J, tahun Dal, tahun Wau, dan yang terakhir Jim akhir ya. Nah itu 8 tahun atau 8 winduk. Nah itu jadi di dalam tradisi kejawen ya, di Kesultanan sekarang, kalau sekarang berarti Kesultanan Ngayogyakarta dan yang Surakarta itu Mangkunegaran ya, Mangkunegaran dan Yogyakarta, karena Surakarta dan Yogyakarta itu adalah pecahan dari Kesultanan Mataram Islam ya. Jadi Mataram Islam itu pecah menjadi dua kerajaan atau kesultanan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Nah itu adapun mitos tentang satu suro ya. Ini Bah, pertanyaannya, kalau satu suro itu berdasarkan sejarah di Nusantara atau memang di Jawa tuh? Oh, itu mulanya dari Jawa sebenarnya. Satu suro ini yaitu kan tadi sudah disebutkan yang menciptakan kalender Jawa itu adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Terus gini Bah, jadi ya, kan banyak mitos di luar bahwa satu suro itu jangankan juga kita manusia ya, kadang di alam lain juga. Nah itu ya, itu kan jadi sejarahnya kan dari tadi bahwasannya suro atau asyuro itu kan 10 bahasa Arab kan itu ya. Jadi diambil dari peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 10 Muharram yang terjadi kepada mujizat-mujizat yang terjadi kepada para nabi dan para rasul. Makanya jadi kenapa satu suro itu dikeramatkan? Keramat ya, kan keramat itu bahasa Jawa ya. Diambil dari karomah. Karomah itu kan bahasa Arab ya. Kalau untuk para wali kan karomah, untuk para nabi berarti mujizat ya. Nah itu makanya malam satu suro, karena disesuaikan dengan tahun Islam, tahun baru Islam ya. Sebenarnya kalender Jawa itu kan disesuaikan dengan kalender Jawa yang diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, itu kan disesuaikan dengan tahun Islam ya, Hijriah. Nah itu jadi kenapa dikeramatkan malam satu suro itu, karena satu Muharram itu atau bulan Muharram itu bulan yang pada tanggal 10 Muharram itu penuh dengan mujizat kepada para nabi dan para rasul. Nah begitu ceritanya. Makanya tahun baru Islam ini sangat dikeramatkan, dalam artian keramat itu bukan konotasi negatif ya. Keramat itu kan diambil dari kata karomah untuk para wali ya, sedangkan para nabi dan rasul adalah mujizat. Nah begitu sama ya, karena di alam manusia para nabi, para wali, di alam jin juga sama kan. Jin juga sama, jin ada jin Islam ya, jin Islam, jin kafir. Tentu saja di alam gaib juga, yaitu di alam jin, pasti mereka mengetahui tentang tahun baru Islam ini, atau kalau di istilah Jawa lebih dikenal dengan malam satu syuro, yaitu memperingati tahun baru Islam. Nah itu mungkin ya penjelasan yang bisa disampaikan. Adapun kalau ada kekurangan atau kesalahan bisa sahabat-sahabat dikoreksi ya. Iya. Jadi memang kita itu banyak manfaat ya, Bah, ketika kita keluar malam ini. Tadi banyak yang pesta obor ya. Iya. Karena memang itu sudah menjadi momen budaya atau bagaimana, Bah? Iya, jadi tadi kan kita di sepanjang perjalanan ada berapa pawai obor kan. Iya. Itu jadi mungkin kalau di ini ya simbol obor itu kan
pencerahan ya, pencerahan atau cahaya ya. Ya. Jadi datangnya Islam ke Indonesia itu atau ke seluruh alam itu merupakan cahaya bagi kegelapan, cahaya bagi manusia ya, pencerahan. Maka disimbolkan oleh pawai obor. Apalagi kan dahulu belum ada listrik seperti sekarang ya. Makanya itu jadi tradisi pawai obor kalau setiap malam tahun baru Islam. Mungkin atau malam dalam satu. istilah lain begini ya Pak ya, habis gelap Terbitlah terang. terang. Nah itu sahabat ya. Mudah-mudahan perjalanan kita kali ini ya bisa menjadi inspirasi buat khususnya buat kita ya Kang. Iya betul. Umumnya buat sahabat-sahabat subscriber channel Kang Uji ya. Ya. Tadi juga kan di sepanjang perjalanan daerah sini kita menemukan melihat banyak tablik akbar ya. Iya. Jadi perjalanan kali ini Ya mungkin untuk kali ini cukup sekian ya. ya, tapi kita simpulkan lah untuk perjalanan kali ini kenapa kita di keheningan malam, Pak. Ya, kita di keheningan malam ini untuk mengingatkan kita ya, khususnya kita umumnya sahabat-sahabat subscriber semuanya ya, Iya. bahwasanya di malam satu Syuro ini kita harus sebagaimana kita tadi melihat beberapa pawai obor ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai mengalami kegelapan hati atau kolbu kita ya. Nah itu ya. Teruslah berbuat baik, berprasangka baik, ya. Berpikir selalu positif ya. Dan semoga kita semua dilancarkan. Amin. Ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian ya. Dulu Pak ya untuk vlog kali ini ya. Ya, untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Untuk yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Sekian, sampai bertemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.